Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah fid darain. Marilah pada kesempatan siang kali ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah. Puja dan puji syukur yang sesuai dengan kebesarannya. Puja dan puji syukur yang sesuai dengan keagungannya. Puja dan puji syukur yang sebanyak bilangan makhluknya. Puja dan puji syukur yang seimbang dengan kebesaran arasnya. Puja dan puji syukur yang sepenuh batas keridhoannya, serta puja dan puji syukur sepenuh tinta kalimatnya. Alhamdulillah adada khalqih wa zinata arsyih wa ridha nafsih wa midada kalimati. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa mengajak kita bersyukur siang dan malam kepada Allah sang pencipta alam. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah fid darain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan dalam hadis itu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menguburkan jenazah bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di antara para sahabat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu finnar au kutiba maq'aduhu fil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada di antara kalian kecuali telah ditetapkan tempat duduknya di neraka atau di surga. Jadi ketika Nabi berkumpul dengan sahabat sedang selesai menguburkan jenazah, maka beliau bersabda, tidak ada di antara kalian kecuali telah ditetapkan tempatnya di neraka atau di surga. Mendengar sabda Nabi ini, sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nattakil ala kitabina wa nada'ul amal. Wahai Rasulullah, kalau kita sudah ditetapkan seperti itu, apakah kita harus pasrah terhadap takdir kita? Apakah kita pasrah saja dengan apa yang telah dituliskan untuk kita? Wa nada'ul amal, dan kita nggak perlu beramal lagi atau berusaha. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, i'malu, tetaplah kalian beramal, tetaplah kalian berusaha, tetaplah kalian berjuang, kata Nabi. Fa innakum muyassarun ila ma khuliqalahu, karena sesungguhnya kalian akan dimudahkan kepada apa yang menjadi tujuan kalian.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap kita membawa qada dan qadar. Setiap kita membawa takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita ada qada dan qadarnya. Qada adalah ketetapan yang Allah tetapkan kepada kita dan itu belum terjadi. Sedangkan qadar adalah ketetapan yang telah Allah tetapkan kepada kita dan itu sedang terjadi atau sudah terjadi pada diri kita. Maka kepada qada yang belum terjadi, di mana di dalam qada ini ada qada yang baik, ada qada yang buruk. Ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk. Maka kepada qada ini kita boleh berdoa supaya kita dihindarkan dari qada-qada yang tidak baik, takdir-takdir yang buruk. Maka Rasulullah mengajarkan sebuah doa kepada kita. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari sengsaranya ujian. Wa darkis saqa, dan kami berlindung kepadamu dari gelapnya kesengsaraan. Wa min su'il qada, dan kami berlindung kepadamu dari buruknya takdir. Wa min syamatatil a'da, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari rasa senangnya musuh-musuhku terhadap apa yang menimpa diriku. Maka terhadap yang qada yang belum terjadi, kita masih bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menyatakan, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir yang belum terjadi, yakni qada, kecuali doa. Maka untuk besok, 2 hari ke depan, sebulan ke depan, setahun ke depan, 5 tahun ke depan, kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita. Maka itulah qada. Maka kita berdoa kepada Allah agar kita ditetapkan dengan qada yang baik. Sedangkan qadar adalah takdir Allah yang telah Allah tetapkan dan sekarang sudah terjadi atau sedang terjadi pada diri kita. Maka apa yang sudah terjadi baik ataupun buruk, kita syukuri atau kita sabari. Terhadap apa yang terjadi yang baik pada diri kita, maka kita bersyukur kepada Allah. Tapi apa yang tidak baik yang kita alami hari ini, maka kita introspeksi diri. Fala yalumanna illa nafsah, kata Allah. Jangan kalian menyalahkan orang lain atau siapapun kecuali kalian introspeksi terhadap diri sendiri. Maka setiap kita membawa takdir masing-masing. Bahkan ketika kita berada di rahim ibu kita, di usia kita 4 bulan kandungan, maka Allah telah menetapkan 4 perkara kepada kita. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bikadbi rizkihi, rizki kita telah ditetapkan. Wa bikadbi ajalihi, ajal kita telah ditetapkan. Wa bikadbi amalihi, amal kita telah ditetapkan. Beramal baik atau beramal buruk telah ditetapkan oleh Allah. Wa bikadbi saqihi wa sa'idihi, dan Allah telah menetapkan kita bahagia atau akan sengsara. Maka kepada 4 hal yang tidak pernah kita ketahui ketika kita ditetapkan dalam rahim ibu kita ini, kita wajib merubahnya dengan doa, dengan usaha, dengan sedekah, dengan silaturahim, dan dengan meraih Lailatul Qadar. Dengan doa kita boleh berusaha. Ya Allah, kalau kau tetapkan rizkiku sedikit, maka jadikan rizkiku banyak dan penuh dengan keberkahan. Yang kedua, ya Allah, kalau kau jadikan ajalku su'ul khatimah, maka jadikan ajalku husnul khatimah. Ya Allah, kalau kau tetapkan amalku banyak buruknya, maka gantilah dengan amal-amal baik sampai akhir kehidupanku. Dan yang keempat, ya Allah, kalau Engkau tetapkan aku menjadi orang-orang yang syaqawah, orang-orang yang sengsara, maka gantilah takdir itu menjadi orang-orang yang baik di dunia, menjadi orang-orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Maka setiap kita telah ditetapkan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak boleh berpangku tangan. Kita tidak boleh pasrah terhadap apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Kata Nabi, "I'malu", berusahalah kalian, berbuatlah kalian, berjuanglah kalian. Fa innakum muyassarun ila ma khuliqa lahu. Karena kalian akan dimudahkan kepada apa yang menjadi tujuan kalian.
Bisa jadi seseorang yang tadinya ditetapkan menjadi ahli saqawah, orang-orang yang celaka, tapi karena dia berusaha untuk menjadi orang-orang yang bahagia, menjadi ahli jannah, menjadi ahli surga, maka kemudian Allah mengarahkannya kepada ahli surga. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah takdir, kondisi, situasi yang ada pada sebuah negeri atau kaum kecuali mereka berusaha untuk merubah takdir, kondisi, situasi yang ada pada diri mereka sendiri. Dan dalam surat Ar-Ra'd ayat 39, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yamhullahu ma yasha wa yutsbit wa indahu ummul kitab. Allah akan menetapkan takdir-takdir yang Allah kehendaki, dan Allah akan menghapuskan takdir-takdir yang Allah kehendaki. Dan di sisi Allah lah tercatat semua catatan takdir. Maka berusahalah. Justru karena kita tidak pernah tahu kita menjadi ahli surga atau menjadi ahli neraka, maka kita wajib berusaha. Barang siapa yang berusaha, kata Nabi, maka Allah akan arahkan dia kepada apa yang menjadi apa yang ia usahakan. Maka kata Nabi, wa amma min ahli sa'adah, orang-orang yang dia menjadi orang-orang yang bahagia, maka Allah arahkan dia kepada jalan yang menuju kebahagiaan. Wa anna min ahli saqawah, sedangkan orang-orang yang menjadi ahli kesengsaraan, Allah pun akan mengarahkan kepada mereka kepada apa yang menjadi tujuan mereka, kesengsaraan. Maka setiap kita harus introspeksi diri hari ini. Hari ini Allah mengarahkan kita kemana? Kita lebih banyak maksiatnya atau lebih banyak kemungkarannya? Jangan-jangan Allah sedang mengarahkan kita kepada neraka. Atau kita sedang banyak berbuat baik, maka bersyukurlah. Jangan-jangan Allah sedang menuntun kita menuju surganya. Maka setiap kita membawa qada dan qadar, takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Apapun yang terjadi pada diri kita yang baik, maka senantiasa bersyukurlah kepada Allah. Tapi ketika ada yang tidak baik, maka senantiasa introspeksi diri dan senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir itu ada dua. Ada takdir muallaq dan ada takdir mubrom. Takdir muallaq adalah takdir yang tergantung atau takdir yang bergantung pada sejauh mana usaha dan doa kita. Ketika kita berusaha maksimal dengan doa dan usaha kita, maka Allah arahkan kita kepada apa yang menjadi usaha kita. Tapi ada ketika kita bermalas-malasan atau ketika kita sengaja memilih jalan kesengsaraan, maka Allah pun akan arahkan kita ke sana. Maka ada takdir yang namanya takdir muallaq, takdir yang bergantung seberapa besar usaha kita dan doa-doa kita. Kemudian ada takdir mubrom, takdir yang telah menjadi ketetapan Allah dan kita tidak bisa ikut campur tangan di dalamnya. Seperti jenis kelamin kita. Kita terlahir sebagai seorang laki-laki, maka itu sudah kehendak Allah. Tidak bisa kemudian kita protes kepada Allah. Kenapa ya Allah tidak kau jadikan aku perempuan? Kenapa ya Allah tidak kau jadikan aku seperti ini dan seperti itu? Maka ini adalah takdir mubrom. Kita terlahir dari orang tua yang kaya atau yang miskin, itu adalah takdir mubrom. Kita terlahir di negeri Indonesia atau di Amerika atau di Cina atau di tempat yang lainnya, maka itu bagian dari takdir mubrom. Wajah kita, bentuk fisik kita adalah bagian dari takdir mubrom. Maka ada takdir-takdir yang harus kita imani dan kita syukuri dengan apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Kematian itu adalah takdir mubrom. Menjadi tua pada akhirnya itu juga takdir mubrom. Dan pada akhirnya dunia ini akan mengalami kiamat, itu adalah bagian dari takdir mubrom. Maka sekali lagi, setiap kita membawa takdir yang mungkin kita tidak pernah mengetahuinya. Maka banyak-banyak berdoalah kepada Allah, rubah takdir kita yang tidak pernah kita ketahui. Sekali lagi, 4 hal telah ditetapkan kepada kita ketika kita berada di rahim ibu kita. Rizki kita telah ditetapkan, ajal kita telah ditetapkan,
Amalan-amalan kita baik atau buruk telah ditetapkan. Bahagia atau sengsaranya pun kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita lahir ke dunia, Rasulullah perintahkan kita, Allah perintahkan kita agar kita merubah takdir yang tidak pernah kita ketahui dengan doa dan usaha kita. Sekali lagi kata Nabi, i'malu fa innakum muyassarun ila ma khuliqalahu. Tetaplah kalian berbuat, tetaplah kalian beramal, tetaplah kalian berusaha, tetaplah kalian berjuang, karena kalian akan dimudahkan kepada apa yang menjadi tujuan kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dengan takdir yang terbaik menurut kita dan menurut Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah fid darain. Berbicara tentang takdir, tidak ada yang bisa menyangka. Kita lihat bagaimana Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang beliau memimpin kekhalifahan di istana. Setelah menjadi khalifah jarang sekali beliau-beliau ini terjun langsung ke medan pertempuran. Tapi apa takdir yang terjadi? Ketiga-tiganya kemudian gugur karena terbunuh dan semuanya menjadi syahid. Sementara Khalid bin Walid, sahabat Nabi, panglima perang, lebih dari 300 pertempuran dia pimpin, dan selalu dia berada di barisan yang pertama, dan selalu dia menginginkan mati syahid sebagaimana sahabat-sahabat yang lainnya mati syahid di medan pertempuran. Tapi ternyata Allah mentakdirkan dengan takdir yang lain. Khalid harus wafat di atas tempat tidurnya, tidak di medan tempur, tapi dia wafat di tempat tidurnya dalam keadaan sakit. Sehingga Khalid sampai berkata, ahin amalun lam tunal wa hawaiju lam tuqda wa anfusun tamutu bihasaratiha kana yatamanna ayyamuta tahta dhilalis suyuf walakin sya'allahu lahu ayyamuta 'alal firash. Khalid ketika mau meninggal dunia dia menangis, sayang 1000 kali sayang. Cita-cita belum tercapai, keinginan belum terkesampaian. Jiwa ini ingin mati di bawah naungan pedangnya. Jiwa ini ingin mati ketika jihad di jalan Allah. Tapi rupanya Allah berkehendak lain. Jiwa ini harus mati di atas tempat tidurnya. Yaitulah takdir. Orang yang berkecimpung langsung di medan pertempuran pada akhirnya wafat di tempat tidurnya. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain justru mereka terbunuh sebagai syahid. Walaupun sahabat tetap sepakat bahwa Khalid walaupun wafat di atas tempat tidurnya, Khalid tetap dianggap mati syahid. Karena kata Nabi, man talabas syahada bihaq, siapa yang bercita-cita untuk mati syahid, maka Allah akan mewafatkannya sebagai syahid walaupun dia wafat di atas tempat tidurnya. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita dengan takdir yang baik. Akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar dan berikan kami kemampuan untuk mengikuti kebenaran tersebut,
dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, dan berikan kami kemampuan untuk menjauhi kebatilan tersebut. Allahumma qdi lana bi khairi takdirin, Allahumma qdi lana bi khairi takdirin, Allahumma qdi lana bi khairi takdirin. Allahumma, ya Allah, takdirkan kami dengan sebaik-baiknya takdir, takdirkan kami dengan sebaik-baiknya takdir, dan takdirkan kami agar kami semuanya menjadi ahli surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha yamurukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurkum was'alu min ni'amihi yazidkum wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.